Perkenalkan nama saya Yogi Permadi, NIM 191432104. Fakultas Teknik Informatika Sore, UTS Machine Learning. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS presentasi Machine Learning. Oke, langsung saja saya awali. Penjelasan Machine Learning. Machine Learning adalah aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu node otomatis dari kumpulan data. Dengan tujuan memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Pembelajaran mesin atau machine learning memungkinkan komputer mempelajari sejumlah data atau learn from data, sehingga dapat menghasilkan suatu model untuk melakukan proses input-output tanpa menggunakan kode program yang dibuat secara eksplisit. Proses belajar tersebut menggunakan algoritma khusus yang disebut machine learning algorithms. Terdapat banyak algoritma machine learning dengan efisiensi dan spesifikasi kasus yang berbeda-beda. Fungsi machine learning. Machine learning merupakan kecerdasan buatan yang fokus pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri. Machine learning tidak berarti tanpa adanya data. Artinya, semua aplikasi machine learning membutuhkan data sebagai bahan belajar sebelum menghasilkan suatu output. Nah, ini adalah salah satu untuk tampilan machine learning application dan lain sebagainya seperti ini. Sehingga berguna dan bermanfaat serta beberapa contoh implementasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari bisa Anda temui dalam sebagai berikut. Untuk yang pertama, teks analisis. Machine learning kerap kali diimplementasikan dalam suatu perangkat guna menganalisa suatu teks dan mencari sumbernya, atau untuk menguji tingkat keakuratan dan kebenaran teks tersebut. Beberapa kategori teks analisis yang banyak dilakukan adalah satu, spam filtering atau yaitu ML yang berguna untuk menganalisa, menilai, serta menyaring email spam berdasar isi dan sumber pesan berasal. Yang kedua, sentimen analisis merupakan aplikasi untuk mengklasifikasi teks berdasar opini yang ditulis pengguna, lalu mengategorikannya sebagai opini positif, netral, atau negatif. Yang ketiga, information extraction, yaitu ML yang bertugas menganalisa dan mengidentifikasi potongan sebuah teks. Oke, yang kedua adalah image processing. Pada dasarnya, image processing adalah sebuah tahapan pengolahan gambar untuk mengidentifikasi data pada gambar tersebut. Kemudian diolah dan ditransformasikan ke dalam tingkat lebih lanjut. Beberapa contoh antara lain satu, image tagging atau face detection yang diterapkan untuk mendeteksi wajah user berdasar gambar. Yang kedua, OCR atau optical character recognition yang mentransformasi teks atau gambar pada suatu manuskrip ke bentuk digital. Yang ketiga, selfie driving cars adalah sebuah implementasi ML yang ditanamkan untuk mengenali ciri suatu jalan, rambu, objek sekitar dengan memanfaatkan kamera yang ditanam di dalamnya. Yang ketiga adalah finance. Implementasi ML dalam bidang finansial banyak sekali dilibatkan. Hal itu untuk memprediksi maupun mengambil keputusan krusial. Contohnya satu, stock trading yang mengembangkan sebuah algoritma untuk mengidentifikasi serta memprediksi saham terbaik berdasarkan pola di historis perdagangan saham. Yang kedua, fraud detection, yakni sistem yang mendeteksi penipuan atau kecurangan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Machine learning dalam bagian keilmuan artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang menekankan penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Menurut SAS, artificial intelligence memungkinkan bagi mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan dengan input baru, dan melakukan tugas seperti manusia. AI menjadi bagian penting dalam industri teknologi. Apa saja contoh alat yang terbuat dari kecerdasan buatan ini? Contoh yang sudah dikenal banyak orang adalah Siri dari Apple Inc. yang dapat merespon dan mengenali suara Anda hanya dengan melakukan perintah suara saja. Machine learning atau ML menurut SAS adalah metode analisis data yang mengotomasikan pembuatan model analitis. Machine learning merupakan cabang dari artificial intelligence berdasarkan gagasan bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola,
dan membuat keputusan dengan intervensi manusia yang manual. Dengan machine learning, komputer dapat menangani situasi baru melalui pelatihan mandiri, pengalaman analisis, dan observasi. Lalu, apa hubungan antara artificial intelligence dan juga machine learning? Hubungan antara keduanya sangat dekat. Jika diibaratkan AI adalah payung yang menaungi machine learning, seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. ML merupakan cabang atau bagian dari AI. Tugas machine learning adalah melatih mesin untuk belajar. Kemudian AI membawa data tersebut untuk artificial intelligence dan machine learning sama-sama memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi. Bahkan tidak sedikit perusahaan di berbagai bidang yang kini sudah mulai menerapkannya teknologi. Bahkan tidak sedikit perusahaan, salah satunya adalah monitoring jaringan atau network monitoring. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai AI dan ML dalam monitoring jaringan. Nah, ini adalah salah satu grafik dari artificial intelligence yang ada hubungannya dengan machine learning. Oke, selanjutnya penjelasan ANN dan JST. Artificial Neural Network (RTCL) atau ANN atau jaringan saraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengelolaan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis. Khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Implementasi atau elemen kunci dari teknik ini adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk tiap aplikasi. Neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling berhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu yang pada umumnya adalah masalah klasifikasi atau prediksi. JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menentukan pola-pola pada data. Menurut suatu teorema yang disebut teorema penaksiran universal, JST dengan minimal sebuah lapis tersembunyi dengan fungsi aktivitas non-linear dapat memodelkan seluruh fungsi terukur boreal apapun dari suatu dimensi ke dimensi lainnya. Jelaskan model neuron JST. Nah, ini adalah model neuron JST seperti ini untuk gambarnya. JST atau jaringan saraf tiruan merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecah masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. JST sering disebut dengan jaringan adaptif karena sifatnya yang adaptif. Jelaskan arsitektur ANN atau JST. Nah, ini adalah salah satu gambarnya. Yang pertama dan yang kedua. Arsitektur atau struktur ANN adalah gambaran susunan komponen layar dan neuron pada input, hidden, dan output yang terhubung dengan bobot, fungsi aktivasi, dan fungsi pembelajaran. Jelaskan arsitektur ANN atau JST. Arsitektur JST. Pada JST, neuron-neuron akan dihubungkan pada lapisan-lapisan layar yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers. Neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubung dengan lapisan-lapisan dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirambahkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output, melalui lapisan tersebut atau hidden layer. Gambar berikut ini jaringan saraf dengan 3 lapisan dan bukanlah struktur umum jaringan saraf karena beberapa jaringan saraf ada yang tidak memiliki lapisan tersembunyi. Nah, ini adalah salah satu gambar untuk arsitektur JST. Jelaskan algoritma pelatihan ANN atau JST. Ada 3 macam pelatihan algoritma JST, yaitu satu supervised, yaitu algoritma pelatihan yang disediakan data targetnya sehingga pelatihan dilakukan berdasar korelasi antara data input terhadap target outputnya. Yang kedua, unsupervised, yaitu algoritma pelatihan data target sehingga pelatihan dilakukan berdasarkan korelasi antara pola variasi data inputnya. Yang ketiga, hybrid learning, yaitu algoritma pelatihan yang menggabungkan pola supervised dan unsupervised learning. Artinya sebagai bobot relasi antar neuronnya ditentukan dengan cara supervised dan sebagian lainnya dengan metode unsupervised. Jelaskan fungsi aktivasi ANN atau JST. Nah, ini adalah salah satu gambarnya. Merupakan fungsi untuk menggambarkan hubungan antara tingkat fungsi rata-rata dengan tingkat nilai output.
Jelaskan tentang single layer perceptron dan multi-layer perceptron. Nah, yang ini adalah gambar dari single layer network. Yang ini adalah multi-layer network. Oke, hanya satu lapisan, tidak ada lapisan tersembunyi di hidden layer. Setiap unit input langsung terhubung dengan unit output, artinya sebab nilai input langsung diproses dan diteruskan menjadi output. Hubungan antara neuron ditentukan oleh nilai bobot atau W-wide yang bersesuaian. Yang ini untuk multi layer network memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer. Hubungan antara neuron ditentukan oleh nilai bobot atau wake yang bersesuaian pada setiap lapisan. Jaringan ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih rumit. Tentang contoh implementasi desain arsitektur ANN atau JST. Desain arsitektur JST topologi. Layer input 1, input 1 nilai kehadiran, input 2 X2 nilai tugas 1, input 3 X3 nilai tugas 2, input 4 X4 nilai UTS, input 5 X5 nilai UAS layer hidden. Jumlah hidden layer 1 layer, jumlah neuron hidden layer 5 neuron layer output. Jumlah output layer 1 layer, input Y nilai akhir mata kuliah. Nah, ini adalah salah satu tabel yang sesuai dengan tugasnya kemarin atau yang diberi di soalnya kemarin seperti ini. Bobot Y layer input W11 antara X1 ke H1, W12 antara X1 ke H2, W54 antara X5 ke H4, W55 antara X5 ke H5. Bobot atau W layer input W11 antara X1 ke H1, W12 antara X1 ke H2, X W54 antara ke X5 ke H4, W55 antara X5 ke H5. Bobot back layer output WH1 antara H1 ke Y, WH2 antara H2 ke Y, WH3 antara H3 ke Y, WH4 antara H4 ke Y, dan WH5 antara H5 ke Y. Nah, ini adalah salah satu tabel dari yang awalnya tadi. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.